Alko mewadahi teknologi blockchain tadi yang katanya transparan, traceability tadi ya, transparan agar petani bisa mengetahui kopinya udah sampai kemana gitu. Iya. Nah, tapi Puri nggak percaya, Bang. Oh begitu ya? Gimana tuh, Bang? Kopi saya ini misalkan diminum di Amerika sama Mr. Obama. Kemudian Mr. Obama membaca cerita kopi itu, oh ini dari petaninya dipetik tanggal sekian, hari ini diproses sama ini, hari ini diekspor sama ini, hari ini diimpor sama ini, kemudian kafenya ini dan dimasak oleh ini, oleh kafe ini, dan dia minum sekarang. Kemudian dia melihat trackingnya, oh tahu gambar petaninya, wajah foto petaninya, kemudian bisa di-spill kan, kemudian nanti Mr. Obama bisa langsung ngasih tips ke petaninya. Langsung. Apa iya, Bang? 2018. Isinya adalah tentang traceability kopi berbasis web waktu itu. Web ya? Ya, berbasis web. Jadi di kopi ini kita kasih QR seperti ini, kemudian kita kirim ini ke tempat bayar kita. Bayarnya mana nih? Waktu di Kanada. Terus saya tanya, what do you think? Apa menurut ini gimana? Dia bilang, oh, it's good, but it's Loh, kenapa? Bilang, kompleks sekali kopi kerinci itu. Ini kopi kerinci memang enak sekali. Ada dua yang sebutan kopi kerinci kan? Iya. Kopi enak dan enak sekali. Kopi enak dan kopi enak sekali. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama selaku host di Biar Faham Podcast by Fori Creative Space. Kali ini balik lagi ke teman-teman, saya menyuguhkan narasumber-narasumber penting yang di sebelah kanan saya ini bisa dibilang orang penting di perkopian Kerinci, anggota Koperasi Alam Kerinci dan Direktur Utama PT Alko Sumatera Kopi. Ya. Oke, tapi sebelum itu kali ini topik yang ingin kami bahas di sini yaitu tentang perkopian yang ada di Indonesia ya, khususnya di Kerinci ini sendiri, dan juga kita membahas tentang keunikan dari PT Alko ini. Tapi sebelum itu Bang, teman-teman di sini ada yang sudah mengenal, mungkin di sekitaran perkopian Kerinci dan Sungai Penuh sudah mengenal Abang sendiri. Dan mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal siapa itu Bang Suryono Bagastani. Mungkin bisa disampaikan? Ya, terima kasih Mas Fori ya, sudah berkenan datang nih di markasnya Alko. Markas ya? Ya, ini markasnya Alko ini. Mabes. Markas besar. Markas besar. Ya, kita ada di Sungai Sikai, Gunung Tujuh, Kerinci ya. Kenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah CEO dari PT Alko Sumatera Internasional, Alko Sumatera Kopi. Saya adalah anggota dari Koperasi Kopi Alam Kerinci. Jadi koperasi ini adalah koperasi yang membawahi atau koperasi yang menjadi holding dari PT Alko Sumatera Kopi. Oke. Nah, PT Alko ini sendiri, atau kita baliklah ke koperasinya dulu deh. Baik. Koperasi ini tuh berdiri sejak kapan? Dan perusahaannya berdiri sejak kapan? Iya, ini ngopi dulu Mas. Ngopi biar boleh. enak. Boleh. Ini kopi apa Bang? Ini kopi Arabica khas Izin ya, Kerinci. teman-teman. Ini kopi yang beberapa kali itu kopi Kerinci menjuarai nasional dan bahkan internasional ya. Untuk kopi terbaik. Baik. Tapi oke, tunggu. Sebelum itu mau nanya dulu. Apa sih yang menurut perspektif dari Bang Suryono, kopi Kerinci ini keunikannya apa dengan kopi-kopi yang ada di luar daerah seperti Bali Kintamani, kita tahu, terus juga ada di Bandung, di Aceh. Nah, keunikannya apa Bang? Ya, jadi kalau bilang kopi Indonesia itu semuanya unik ya. Karena keunikan Indonesia itu setiap daerah yang punya kopi punya keunikan rasa yang berbeda. Kerinci unik kenapa?
Kerinci punya gunung tertinggi nih di Sumatera, ya kan? Kemudian dataran tinggi 1.300 sampai 1.700 mdpl. Artinya kopi Arabica kita pasti akan memiliki rasa yang lebih spesial, sebutannya specialty, karena tanahnya yang andosol, tanah pergunungan, kemudian ketinggian yang bagus, dan merupakan kawasan di sekitar Gunung Kerinci, gunung vulkano, gunung api ya, tertinggi di Sumatera. Di Indonesia juga ya? Di Indonesia, ya, tertinggi di Indonesia. Untuk gunung aktif ya. Gunung aktif ya. Jadi karakter kopi Arabica ini makin tinggi, dia ketinggiannya makin bagus, rasanya akan makin kompleks. Jadi salah satu keunikan kopi Kerinci itulah rasanya yang kompleks. Ada rasa buah di situ, ada rasa aroma tehnya, aroma gula aren, dan aroma coklat juga ada di situ. Jadi kompleks sekali kopi Kerinci itu. Ini kopi Kerinci memang enak sekali. Ada dua yang sebutan kopi Kerinci kan? Kopi enak dan enak sekali. Kopi enak dan kopi enak sekali. Kopi Arabica Kerinci, teman-teman, ya salah satu penampungnya nih di Alko. Mungkin balik lagi kita bicara tentang koperasi tadi. Awal berdirinya itu tahun berapa dan alasan berdirinya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman gitu, Bang. Iya. Ya, koperasi Kopi Alam Kerinci ini dulu kita berdiri tahun 2015-2016. Alasan berdiri itu waktu itu begini, ya kita kan kami ini kan kita semua kelahiran Kerinci ya. Luar biasa kan, apa ini kekayaan alamnya ya, dari mulai komoditasnya, juga produk-produk lainnya itu luar biasa alamnya begitu. Suatu saat itu, karena kami kan saya kan dari dulu pedagang sayuran. Jadi waktu itu ada. Tunggu. Ya. Berarti basicnya memang bukan di kopi-kopi ini? Bukan. Awalnya tukang sayur nih? Iya, jadi kami dulu nggak kenal kopi itu. Kami nggak kenal kopi, tapi kami memang sudah melakukan beberapa usaha sebelumnya ya, seperti sayuran, gitu, tapi belum mengenal kopi. Nanti kenapa kok bisa kopi gitu? Ada hal yang menarik. Jadi waktu itu ada salah satu buyer, pembeli kita itu dari Malaysia, pembeli sayuran dari Malaysia. Datang dia ke Kerinci, kemudian di salah satu lobby hotel yang ada di sini kita ngobrol bersama teman-teman kita, ada 8 orang teman yang waktu itu teman-teman sekolah semua, teman sekolah SD, SMP gitu kan, gabung. Nah, kemudian dia cerita, wah saya ini kalau ke Kerinci nih, lihat jalannya bagus nih, dari Padang sampai ke Kerinci jalannya bagus, nah saya mau bawa kontainer lah ke sini langsung, membeli kekayaan alam yang ada di Kerinci ini. Tahun berapa? 2016. Ya, waktu itu dia datang. Jadi ya sudah, singkat dia cerita panjang kemana-mana, terus dia pun kita bawa keliling ke seluruh Kayu Aro. Setelah dia pulang nih, satu hari setelah pulang, kemudian kita ngobrol itu, kita diskusi dengan kawan-kawan yang 8 orang tadi. Kira-kira setelah tamu kita pulang ini yang tergambar di apa ini di kita ini? Dia bilang kan, kalau jalannya bagus, dia akan datang ke sini bawa kontainer gitu. Nah, apa sih yang terpikir oleh kita sekarang? Nah, kan itu. Jadi kita diskusi nih, ceritanya 8 orang di meja itu kayak gini. 8 orang ya? Ya. Akhirnya, ya namanya anak muda kan, ada yang bilang, ya beginilah, salah itulah, salah ini, dan lain sebagainya. Akhirnya, ya sudah, kita simpulkan saja. Seandainya ini, pemerintah membangunkan jalan yang bagus sampai ke Kerinci. Dari Sumatera Barat sampai ke Kerinci, datanglah Mr. Suarez tadi yang dari Malaysia, bawa namanya kontainer. Mr. Suarez. Ya, Mr. Suarez. Ya, datanglah dia kira-kira ke Kerinci, bawa kontainer nih. Dia mau mencari produk yang ada di Kerinci. Datang dia ke sini. Tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari, model produknya. Dia cari kopi, ada kebun kopi. Tapi dia tidak menemukan kopi yang mau dia cari. Dia cari teh, ada teh kan? Kayu manis ada, sayuran ada, tapi dia tidak menemukan apa yang mau dia cari
spesifikasinya. Oke. Kira-kira nih, kami kembalikan dengan diskusi itu, kira-kira apa yang tergambar di kawan-kawan? Ya baliklah dia, ada yang bilang pulanglah dia, ada yang dia bilang ya kecewa dan sebagainya. Nah, seandainya gini, terus ketika Mr. Suarez membawa kontainer datang ke sini, produknya ada, teh ada, kopi ada, kayu manis ada, tapi dia tidak menemukan yang dia minta, yang dia cari. Oke. Apa yang dia lakukan? Dia akan membuka pabriknya dia di Kerinci. Maka selamat, Anda sudah akan menjadi pembantu di rumah sendiri. Oke. Jadi ini dulu menjadi semacam pemantik ya mereka. Ya. Gitu kan? Jadi semangat nih, yaudah kita bikin perusahaan aja gitu ya, Ya, bikin koperasi gitu ya. Ya akhirnya ya sudah, kalau begitu ya udahlah, nggak apa-apa, jalannya rusak, kira-kira gitu. Nah, kita mempersiapkan diri lah. Mempersiapkan diri, setahun 2 tahun ini ketika Mr. Suarez datang lagi ke sini membawa kontainer, kita ready. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi challenge kita. Terus buat apa kita? Ya udah, kita buat koperasi. Muncullah koperasi Kopi Alam Kerinci. Kerinci. Tapi pertanyaannya balik lagi. Waktu itu jalanannya jelek. Betul. Waktu itu. Terus 2 tahun setelah itu, kata abang tadi kan, Bang Suryono, Mr. Suarez akan datang kalau seandainya jalannya bagus. Nah, Mr. Suarez ini datang nggak ke Kerinci? Kebetulan dia tidak datang, ya. Oke. Tapi berganti banyak yang datang. Mr. Suarez 2 dan 3 ya, Mr. dan seterusnya dan seterusnya datang. Oke. Ketika dia datang tahun 2018, 2019 itu, we are ready. Kita udah siap. Aku minta produk A ini, salah satu kopi ini. Kemana? Ke Amerika. Oh iya, kita punya. Aku minta yang begini-gini. Oh ya, we are ready. Jadi, persiapan 2 tahun ini menjadi kita semacam yang inisiator di koperasi ini ya. Memikirkan strateginya benar-benar ini. Yeah. Apa yang kita harus lakukan dan belajar kemana begitu. Nah, ini yang saya pikir memacu teman-teman dulu tuh bagaimana kita bisa kemudian ingin jadi tuan di rumah sendirilah begitu. Minimal. Oke. Dalam bentuk wadah koperasi. Yang di dalamnya mungkin pengembangannya kita tahu. Saat ini kan kopi. Karena tadi pembahasannya tentang Mr. Suarez bawa kontainer ke sini, kita di Kerinci ini punya potensi teh, ubi dan segala macamnya, termasuk kopi tadi kan. Nah, saat ini lini bisnis yang menurut abang nih sudah dijalankan selain kopi apa aja? Iya, jadi begitu kita membuat koperasi ya, kita mulai ada pembeli waktu itu. Pertama pembeli kita adalah dari Inggris. Dia beli waktu itu 3 ton. Itu kopi ya? Oke. Nah, kemudian setelah dia beli 1 kali, banyak permintaan. Kan, permintaannya banyak. Waduh, permintaannya banyak. Akhirnya kita kewalahan di sisi finansialnya lah. Modal kerja kita kewalahan. Ya udah, kumpul lagi nih yang 8 orang. 8 jadi 16. Karena mengajak teman-teman lainnya jadi 16 orang pendiri koperasi itu kumpul. Wah, ini kita nggak bisa nih. Karena permintaan udah banyak, kita nggak punya modal. Prinsip koperasi itu kan modal dari anggota. Modal dari anggota. Iuran untuk mensejahterakan anggota. 1 kontainer saja, permintaan 1 buyer kita, 1 kontainer itu 2 miliar modalnya. Lah kami dari kampung ini, modal dari mana nih 2 miliar? Kita hanya petani, kalau dibagi 2 miliar kepada 20 anggota kita misalkan, berarti kan 100 juta 1 orang iurannya. Kalau 100 juta iurannya, bisa jadi 1-2 tahun baru bisa melunasi setoran modal kan. Betul. Akhirnya ini jadi repot, nanti jangan-jangan koperasi kita malah jadi koperasi keliling tukang kredit ke anggota sendiri gitu. Jadi, wah nggak bisa begitu. Kalau berpikirnya seperti itu ya, iya. Logis. Akhirnya apa? Udah, kita harus buat strategi baru. Apa strategi yang kita buat? Kita cari pihak ketiga untuk memberi permodalan. Investasi lah, investor kita cari. Nah, muncul masalahnya kan, koperasi mana ada yang mau ngasih investor masuk?
perbankan misalkan nggak mau kan, kita nggak bisa perbankan, misalnya investornya itu. Nggak mungkin investor mau investasi ke sebuah koperasi. Karena koperasi itu kan kebanyakan ya bermasalah ya gitu. Jadi sehingga beberapa investor itu banyak kecewa dan nggak mau. Ya sudah, kita buat perusahaan. Nah, muncullah ide membuat perusahaan di dalam koperasi. Oke. Ini unik juga nih teman-teman. Iya. Karena yang saya tahu nih Iya, di iya. luaran-luaran sana perusahaan-perusahaan besar lah ya. Kita tahu yang menaungi si perusahaan ini komisaris. Betul. Ya, di bawah komisaris itu ada direktur serta manajer-manajer gitulah ya. Nah, sedangkan di sini koperasi ini jadi komisaris kan Iya. hal-hal yang aneh tapi faktanya ada nih. Nah, inspirasinya dari mana sih Bang? Gitu. Iya, waktu itu ketika kita meet kumpulan dengan teman-teman tadi mikir nih, ini gimana skemanya ini supaya nggak terjadi perebutan atau terjadi konflik di dalam. Ini bisnisnya koperasi atau bisnisnya siapa? Nah, betul. Akhirnya ya sudah, kita membuat satu rule bareng-bareng. Udah ya, kita bagi tugas nih. Koperasi tugasnya ini adalah pendampingan petani, penguatan ekosistem, pembangunan infrastruktur ke anggota-anggota yang membuat fasilitas produksi gitu. Oke. Nah, yang unik ini fokus mencari pasar dan modal, tapi dalam bentuk badan hukum PT. Kita nyontoh dari mana? Nah, jadi waktu itu kita mendapat informasi ada koperasi namanya Frontera, itu di New Zealand, mungkin tahu Frisian Flag ya, susu bendera. Ya. Yang saya sebut Frisian Flag itu ada yang punya koperasi. Frisian Flag itu Susu punya bendera, koperasi punya koperasi di New Zealand. Iya. Terus Campina, es krim Campina. Yap. Campina itu adalah nama koperasi. Jadi koperasi memang di luar negeri itu adalah koperasi-koperasi yang membangun unit-unit bisnisnya itu dalam bentuk entitas tersendiri sehingga dia kuat secara manajemen. Oke. Nah, itu yang kemudian kita belajar dari situ kan. Ini UKM. Bagaimana? Nah, kita harus berubah cara pikirnya. Kalau UMKM itu kan biasanya selalu dikesampingkan nih. Alah UMKM, udah kecil-kecil aja mikirnya. Enggak, kita nggak mau koperasi kita itu seperti koperasi yang ada gedung besar di kantor. Mau kemana mas? Mau kopi di pojok situ, itu koperasi. Nah, kita nggak mau jadi koperasi yang kayak gitu. Kita harus menjadi koperasi, leader koperasi, yang kemudian koperasi ini menjadi penggerak ekonomi di dalam anggota dengan membuat unit-unit usaha, yang usahanya itu entitasnya jelas, perusahaan. Oke. Berarti bukan ujuk-ujuk ide sendiri ya Bang? Memang inspirasinya dari luar negeri ini. Betul. Inspirasinya dari New Zealand tadi sama es krim apa tadi? Betul, dari Brazil juga. Dari Brazil juga ya. Bukan ujuk-ujuk, udahlah kita anggota koperasi yang 16 orang ini ngide sendiri gitu, bukan ya? Kita harus ada role modelnya kan. Ada role modelnya ya. Harus ada mana yang mau kita baca, mana yang kita contoh, sehingga ini bisa nggak diterapin di kita. Oke. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, setuju kawan-kawan, ya sudah buat PT, komisarisnya koperasi. Bergerak di kopi, itu kan koperasi. Nah, lambat laun anggota kita ini kan punya homestay, punya resort, punya cafe shop. Nah, bikin lagi perusahaan yang membawahi manajemen di homestay dan resort-resort itu. Oke. Nah, ada perusahaan lain-lainnya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 7 perusahaan di bawah koperasi itu. Oke, dari koperasi ini, Koperasi Alam Korinci, beberapa anak perusahaan yang menaunginya ada apa aja? Mungkin bisa di-spill ke sini teman-teman, dari Farm Podcast gitu. Pertama, kopi nama perusahaannya Alko Sumatera Kopi. Itu dirutnya. Saya dirutnya. Oke. Ya, kemudian kami fokus memproduksi kopi, pasarnya ekspor. Kemudian yang kedua ada Alko Tourism. Oke, ini ngapain nih? Ini Alko Tourism ini nama PT-nya adalah PT Pesona Indonesia, semacam kayak PT untuk wisata. Oke, berarti tourism yang membawahi hotel-hotel, resort, dan beberapa cafe shop yang ada di bawah untuk ekosistem pariwisata gitu.
Dan yang ketiga kita punya Alko Academy. Nah, Alko Academy ini direkturnya namanya Bu Erna Yunita. Dia adalah direktur yang membawahi Alko Academy. Programnya apa saja? Pendampingan petani. Jadi pelatihan petani yang dilakukan petani-petani dilakukan oleh koperasi, dilakukan oleh Alko Academy. Oke. Sekolah kaping, sekolah-sekolah kopi kayak begini nih, Alko Academy. Oke, berarti kembali lagi ke kopi ya? Betul, kopi dan semuanya termasuk bisnis yang wisata tadi di Alko Academy. Oke. Termasuk pemberian beasiswa, nanti kan ada pemberian asuransi itu di-handle semua oleh Alko Academy. Oke. Kurikulumnya. Yang ketiga ada bank sampah. Bank sampah juga ada? Ada bank sampah namanya Prima Aro. Ngapain kopi mainnya di bank sampah, Bang? Iya. Jadi memang kita banyak belajar salah satu dengan Pak Budi Isman ya. Mungkin banyak yang kenal Pak Budi Isman adalah tokoh nasional, tokoh bisnis tapi orang Kerinci. Oke, nanti kita spill wajahnya di sini teman-teman. Itu inspirasi kita semua. Inspirator anak banget. Muda, ya, inspirator kita di anak-anak Kerinci. Ya. Jadi waktu itu beliau mengajarkan ke kita itu, kalau kamu ingin bisnis, kamu itu harus punya satu yang membuat kamu itu dilirik orang. Yang beliau sebut Unique Selling Proposition. USP. USP. Oke. Jadi yang uniknya kamu itu apa sehingga dilihat sama buyer gitu kan. Waktu itu kami bingung, apalah ya. Kalau ngomong kopi enak, semua kopi enak. Kalau kopi ngomong dari pegunungan, semua kopi dari pegunungan. Ide apa yang harus kita bawa? Maka waktu itu, karena gerakan kami adalah gerakan sosial, awalnya, koperasi itu adalah gerakan sosial, dengan misi bagaimana membantu menjaga mengurangi penebangan hutan di kayu atau di Gunung Kerinci ini. Oke. Jadi kita membuat program bagaimana supaya orang nggak nebang hutan, kita buat peningkatan kapasitas ekonomi di kawasan di luar Taman Nasional. Nah, ya sudah kata Pak Budi, itu saja dijadikan keunikan ya. Apa? Memperdayakan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Makanya di dalam tagline kami itu sebutannya adalah Preservers Nature, Empowering People. Oke, nyambung dengan sampah ya. Iya. Yang awalnya nggak nyambung, ternyata nyambung untuk menjaga itu. Ekosistem lingkungan. Betul. Walaupun bisnisnya itu kopi, tapi tidak merusak lingkungan gitu. Betul. Ya. Oke, sampah. Setelah itu apa lagi? Setelah itu yang terakhir ada IKM. IKM ini adalah satu unit yang membawahi hasil-hasil produksi yang seperti ini. Itu adalah produk-produk dari IKM. Anggapnya ini. Oke. Kelompok tani punya produk, nah kita bantu support di bawah IKM. Kemudian termasuk pupuk kompos dan semuanya itu di bawah IKM ini. Ini satu manajernya. Ini IKM bukan? Seperti ini hasil IKM. Ini hasil IKM. Ini teman-teman Arabica Kayu Aro kopi bubuk. Ya. Alko Sumatera Kopi. Ya. Oke. Ada yang HT Tani, HT Kopi dan semuanya. HT Coffee ya? Ya. Saya dulu pernah mampir tuh sama Pak Muklis. Ya, saya dulu sama Pak Muklis ini. Ngopi di kebun. Ngopi di kebun ya, kopi. Konsepnya kan ngopi di kebun kopi. Ngopi di kebun kopi. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi nggak Bang? Sementara itu. Sementara itu dulu ya. Nanti kita nggak tahu pengembangan dari koperasi seperti apa ya. Tapi balik lagi Bang. Karena tadi kita sudah membahas tentang koperasi, jadi sekarang kita membahas tentang Alko ini sendiri, PT Alko Sumatera Kopi. Dan sejauh ini, Abang sebagai direktur utamanya, bagaimana Bang melihat potensi bisnis ini agar bisa sustain ke depan? Iya, jadi pertama kali memasarkan kopi tadi kan ke ke Inggris ya. Inggris. 3 ton. Terus habis itu kita begini, challenge buat kita. Kenapa? Sebagai satu unit atau perusahaan di bawah koperasi yang ditugaskan untuk mencari market. Mencari market untuk anggota koperasi yang sudah disuruh nanam kopi. Oke. Kan, kamu nanam kopi, nanti yang beli ini gitu kan. Supaya sustainable, berkelanjutan. Nah,
tugas PT pertama kali waktu itu adalah juga perusahaan Alko ini pertama kali adalah mencari market, menentukan segmennya. Waktu itu kami memiliki segmen pasar yaitu para roastery kopi besar. Dan itu global. Merek-merek besar di dunia itu yang terkenal itu banyak menjadi target kita. Dan alhamdulillah hampir semua yang menjadi target kita, perusahaan-perusahaan roastery besar itu kita sudah masuk saat ini. Yeah. Nah, bagaimana kami bisa masuk seperti itu? Karena kami membawa isu-isu yang berkaitan dengan sustainable, berkaitan dengan ekonomi hijau. Tadi kan ada pemberdayaan dan preserving nature itu menjaga alam. Jadi kami berkampanye atau berpromosi kepada mereka bahwa ini loh, kopi Kerinci yang dari produk kami ini adalah kopi yang ramah lingkungan, memperdayakan petani, dan manfaat yang Anda berikan beli itu bermanfaat juga untuk petani untuk menjaga hutan, taman nasional. Itu yang terus menjadi kampanye kita. Oke. Sehingga para pembeli-pembeli kita ini akhirnya banyak memilih membeli kita dengan salah satu alasannya adalah itu. Kemudian kan pembuktian. Iya. Setelah dia tanya, bener nggak aku kalau beli kopi mau gini, bener nggak dari petaninya gitu. Atau jangan-jangan Kopi plagiat lain gitu ya? Iya, atau kopi Scam ya? Akhirnya karena di challenge seperti itu, kami meeting lagi, bilang nih, bagaimana nih kita membuat satu informasi, apa yang kita lakukan di petani ini bisa sampai ke mereka. Oke. Jadi, petani itu kan merawat kopi 2 tahun, ya, panas hujan, dia memetik kopi, merawat, dan semuanya itu. Nah, ini harus diketahui oleh si pembeli kita. Kenapa? Kalau dia tahu, dia akan memberikan apresiasinya ke petani. Dan sebaliknya, apresiasi yang diterima petani itu akan meningkatkan kebanggaan sebagai petani. Maka hashtag kami itu salah satunya bangga jadi petani. Kenapa? Karena kami diapresiasi sebagai petani. Nah, bagaimana nih menyampaikan informasi ini ke situ itu ya, di strategi waktu itu? Kita buat namanya satu aplikasi, namanya Alko Mobile, tahun 2018. Isinya adalah tentang traceability kopi, berbasis web waktu itu. Web ya? Ya, berbasis web. Jadi, di kopi ini kita kasih QR seperti ini, kemudian kita kirim ini ke tempat bayar kita. Bayarnya mana nih? Waktu di Kanada. Oh, di Kanada. Nah, di Kanada kita kasih dia kopinya, dia cek. Kemudian muncul kan ketika di scan, klik, oh ini petaninya, oh kebunnya di sini, nama petaninya, kopinya, prosesornya, eksportir dan importirnya. Terus saya tanya, what do you think? Apa menurut ini gimana? Dia bilang, oh it's good, but it's bullshit. Loh, kenapa? Dia bilang, loh, iya, ini kamu hanya mengisi data berbasis seperti ini, kamu bisa duduk aja di depan meja, belakang meja, depan komputer, kamu isi semua data itu 1 orang. Hasilnya, satu kegiatan kopi tadi, traceability-nya dari petani siapa sampai ke kafenya bisa diisi oleh 1 admin. Oke, berarti ada indikasi ya yang gue ditipu nih misalkan gitu ya. Kurang kredibel. Ya, kurang kredibel. Sehingga dia, ini akan susah dipercaya nih kalau untuk ke Eropa dia. Ya. Coba kamu inovasi dong, teknologi apa lagi gitu. Nah, ngobrol-ngobrol, ya sudah pulang, kumpul lagi sama temen. Nih apa ini idenya ini supaya kita bisa menyampaikan ini tahun 2017, 2018, 17, tahun 17, 2018. Apa ini yang harus kita sampaikan ke mereka? Nah, 2018 itu temu Pak Budi lagi nih. Oh, oke. Kemudian connect lah dengan teman Pak Budi dan mitra juga dari Jepang. Mitra dari Jepang. Dari Jepang. Dia melihat juga, kemudian dapat informasi dari Pak Budi dan kita bahwa kita membutuhkan satu ekosistem itu, aplikasi itu. Datang nih dia ke Kerinci tuh, ke Kerinci datang rame-rame, kemudian dia bilang, oke, kamu butuh satu teknologi yang bisa menjelaskan apa yang kamu mau itu kan? Iya, supaya pembelimu bisa
melihat bahwa benar yang kamu lakukan dari petani sampai kopi ini dalam cangkir. Iya, kami punya teknologinya. Namanya apa? Blockchain. Oke. Blockchain dah, kami Oke. nggak tahu ini apa ini blockchain ini. Asing sekali bahasa itu tahun 2018 di Kerinci, bahkan di Indonesia masih asing ya. Iya. Ya sudah, akhirnya mereka menjelaskan ke kita, 4 bulan kita di training. Dikasih pelatihan tentang apa itu blockchain, bagaimana cara sistem kerja blockchain, Ya. keuntungan blockchain itu apa, Ya. apa yang saat ini menjadi kabur boleh dan tidak boleh itu. Nah, dijelasin sama dia. Oh, bolehlah kalau begitu. Ini salah satu teknologi kan. Nah, kita kan punya prinsip tuh. Petani itu jangan menolak teknologi. Yap. Teknologi pertanian, teknologi budidaya, teknologi IT-nya jangan menolak. Harus menerima. Semua lini di kepemudaan juga di kepegawaian juga harusnya melek teknologi. Kalau enggak bakal ditinggal gitu. Betul. Termasuk petani tadi ya, Bang? Betul. Oke. Petani kalau nggak melek, walaupun dalam arti kata petani, memang petani kita tua-tua ya, nggak sempat dia begitu. Tapi dia punya anak kan? Ya. Dia punya anak yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan informasi pertanian, soal pertanian lewat aplikasi. Hanya bapaknya nanya saja. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan petani, bapak-bapak nggak usah repot-repot ngisi di aplikasi dah. Bapak bilang aja sama anaknya, nak, harga kopi berapa di Ya, Alko? ya. Nak, tolong ini diisi. Cukup 2 menit, 1 menit, udah selesai. Jadi, kalau anaknya nanti nggak mau ngisi, nggak usah kasih pulsa, Bu, Pak. Kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya ini berjalan. Karena ini berdampak dan berefek kepada petani. Tujuan kedua aplikasi tadi itu adalah membuat bangga petani. Ini satu analogi ya begini. Kopi saya ini misalkan diminum di Amerika sama Mr. Obama. Saya selalu menyontohkan Mr. Obama Ya. karena dia suka nasi goreng kan. Mr. Obama misalkan minum kopi Nasi kita. goreng gitu ya. Kemudian Oke. Mr. Obama membaca cerita kopi itu, oh ini dari petaninya dipetik tanggal sekian, hari ini diproses sama ini, hari ini diekspor sama ini, hari ini diimpor sama ini, kemudian kafenya ini dan dimasak oleh ini, oleh kafe ini, dan dia minum sekarang. Oh. Kemudian dia melihat trackingnya, oh tahu gambar petaninya, wajah foto petaninya, kemudian bisa di-spill kan, kemudian nanti Mr. Obama bisa langsung ngasih tips ke petaninya. Langsung. Apa iya, Bang? Bisa menggunakan, sekarang kita udah bekerja sama dengan beberapa provider, Ya. seperti Link, Oppo, misalkan begitu, GoPay, dan kartu kredit. Jadi bisa, klik, mau ngasih tips berapa? 5.000, $1, $2, nanti akan masuk ke akunnya si petani. Kalau petani tidak punya, masuk di rekeningnya koperasi, rekening penampungnya. Nah, apa maksudnya? Ketika Obama misalkan tadi minum, hari ini, pagi ini nih minum, wah kopinya Mas Suryono, wah kopinya bagus, enak gitu kan. Ya. Nah, saya dapat nih notifikasi kan, wih kopiku diminum sama Mr. Obama ini, enak gitu. Senang saya sebagai petani. Nah, ada kejadian lagi misalkan, 2 minggu setelah itu Mr. Obama minum lagi, diklik lagi, kopinya tidak enak, misalkan begitu. Dia bisa feedback kayak ojol gitu ya? Betul. Bintang 5 Ya, misalnya. bintang 5, ngasih tips, ngasih apa. Oh, oke. Terus, dapat saya kan notif bahwa kopinya tidak enak. Saya sebagai petani kan merasa nih, wah, kok kemarin enak, Sekarang nggak enak. nggak enak nih. Ada apa gitu Ada ya? apa ini? Yang salah di mananya saya ini? Apa saya salah jemur? Apa saya metik? Jadi, terjadi introspeksi sendiri buat petani. Nah, ini salah satu sebenarnya tujuan kita aplikasi ini bagaimana supaya merubah mindset-nya petani bahwa kita harus menjaga kualitas, bahwa kita harus menjaga kuantitas kita agar penikmat kopi kita itu menikmati rasa yang sama yang dihasilkan oleh kita. Oke, berarti gini, bersimpulkan Pak. Aku mewadahi teknologi blockchain tadi yang katanya transparan, traceability tadi ya, transparan agar petani bisa mengetahui kopinya udah sampai kemana gitu. Iya. Nah, tapi Puri nggak percaya, Bang. Oh begitu ya? Gimana tuh, Bang? Nah, nanti kita akan kasih linknya. Benar nggak sih? Atau jangan-jangan scam yang Bang sampaikan tadi? Karena sempat orang Kanada tadi Bang sampaikan ya, orang Kanada
bilang, oh ini penipuan nih, lu bisa ngibulin gua nih misalkan gitu ya. Eh, Benar nggak sih traceability itu ada di sistem blockchain? Nah mungkin bisa kita lihat dulu bang. Iya. Ya, Nanti kita buka. nanti kita buka ya. Iya, jadi sekalian di record nih bang. Iya. Sekalian di record. Benar apa enggak nih? Jadi memang kita harus tahu dulu lah secara gampang blockchain itu apa ya. Iya. Blockchain ini kan teknologi yang menjelaskan traceability salah satunya. Jadi blockchain ini begitu kami sampai buat blockchain ini dengan traceability berbasis teknologi blockchain ini, kita kirim produknya ke Kanada. Dia buka lagi tuh teman kita tadi itu, dan dia bilang, oh ya sekali ini saya percaya. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam ekosistem blockchain itu adalah ekosistem kesepakatan. Gimana tuh, Bang? Nih, Mas petani harus ngisi dong. Pori petani ini. Ya, kalau Mas Pori jual ke Alko, Mas ngisi. Saya jual ke Alko 50 kilo kali 10.000. Di sini klik gitu kan. Sampai kan ke Alko nih, ke koperasi. Koperasi nanti kirim ke perusahaan eksportir kan, ke Alko tadi, PT Alko-nya misalkan, ke perusahaan eksportir. Oke. Dia ngimport lagi. Ngimport 5 ton misalkan. 5 ton dari 5 petani. Atau 10 petani atau 20 petani. Akan nampak, oh ini karena diisi oleh 20 petani. Dan petani itu nggak bisa koperasi yang mengisikan karena akunnya masing-masing. Oh, oke. Perlu simpulkan nih. Kalau seandainya di website, itu kita bisa ngisi sendiri. Bisa ngisi sendiri. Bisa ngibulin sendiri ya. Iya. Tapi kalau misalkan dengan sistem blockchain ini, di setiap misalkan posisi petani, terus juga dari Alko sendiri, importirnya, coffee shopnya, dia yang ngisi sendiri. Ya berarti nggak ada penipuan dong. Iya, karena semua stakeholder memerankan perannya. Nah, makanya sepakat nih, mau nggak pakai blockchain? Kalau mau, ya sudah. Berarti Anda termasuk orang yang mau membangun ekosistem. Kadang-kadang kan ada juga yang nggak mau pakai ya. Tapi ada yang banyak. Kalau Eropa, Amerika, dan kemudian Asia Timur, Jepang, Korea, dia sangat membutuhkan itu. Sangat minta itu dia. Kalau nggak minta itu, malah dia nggak mau beli kadang-kadang kopinya. Oke Bang, buktiin Bang, penasaran Bori. Boleh nggak Bang? Boleh, nanti kita sekalian record juga deh Bang. Iya. Biar teman-teman di sini paham gitu. Sesuai dengan nama podcastnya, biar paham. Biar paham ya. Biar paham podcast. Oke, boleh di-record Bang? Coba. Nah, ini salah satu contoh yang kopi kita ini kan ini udah di-record belum? Udah. Ada ya? Di Uminomuko Uno. Ya. Nanti. Udah di-record ya? Nah, kita record. Kita record dulu. Biar teman-teman nggak penasaran nih, nggak kebawa mimpi. Oke. Nah. Sip, udah di-record. Nah, ini ini nanti di QR, ketika kita scan akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan selanjutnya ini adalah Uminomuko Uno. Ini alamat dia, alamat kopi itu diminum. Alamat kopi, jadi semacam coffee shop gitu ya? Coffee shop. Coffee shop yang kopi itu diminum di mana ya? Di sini nih. Oke. Nah, dari sini kan kelihatan tuh. Oh, ini data petaninya, ini foto petaninya. Kemudian terus ini eksportirnya, ini importirnya, ini kafenya, roasterinya. Kemudian ini kafe diminum itu. Nah, ini perjalanan kopinya. Ada petanya juga? Nah, ada petanya dari perjalanan kopinya. Buset. Dari Indonesia sampai ke tuh. Jadi kafenya dengan nampak di sini. Iya. Dan pertanyaannya tadi, di mana blockchain itu? Nah, di mana blockchain itu, Bang? Di sini. Setiap transaksi ini ada kode-kodenya ini. Nah, ini kita buka blockchain-nya Alko ya. Dan ini kan bisa dibuka oleh semua. Bahkan Mas peminum kopi nanti di Amerika akan membuka. Iya. Lalu bisa, ini pakai blockchain. Jadi blockchain ini pencatatannya saja menggunakan blockchain. Iya. Nah, nanti diklik sudah berapa kali transaksi itu dilaksanakan. Nah, akan kebaca. Berarti Alko tadi ekspor ke Jepang, ya kan? Dan ekspor ke lain-lainnya ini sudah berapa kali nih? Ini ratusan kontainer misalkan, itu kan ada ratusan ya.
transaksi semuanya sukses. Ratusan kontainer yang sudah dikirimkan ke Jepang, Seluruh dunia. seluruh dunia. Ya, Oke. dan menggunakan blockchain. Dan semuanya di sini tersebut sukses. Artinya transaksi itu tidak pernah gagal. Ya. Berarti saya jual ke ekspor itu terlaksana Ya. sampai begitu, sampai ke negara tujuan. Oke. Blockchain itu adalah kode-kode seperti ini. Ini bisa dibuka detail isinya kalau kita sepakat nih, dikasih ini rahasia, Ya. tapi bisa dilihat. Kalau yang Gitu. kalau yang saya tahu blockchain itu ya teknologi transparansi ya. Dan orang-orang taunya Bitcoin gitu. Bitcoin kan pakai sistem blockchain. Iya. Cuman Fori masih bingung penerapannya di perbisnisan ini gimana, dan ternyata seperti ini. Ya, ada kode-kode unik. Tadi tuh memang kode-kode khusus untuk blockchain gitu. Ya, kode blockchain seperti itu. Jadi memang Kode uniqueness. Jadi memang apa ya, kalau kita melihat blockchain itu kan teknologi ya. Kita coba jelaskan sebentar tentang blockchain. Blockchain itu kan teknologi. Ya, jadi ada produknya lah kira-kira gitu. Produk blockchain itu diantaranya yang pertama cryptocurrency. Oke. Nah itu mata uangnya. Mata uangnya blockchain itu Ya, adalah Bitcoin, Bitcoin BTC salah tadi ya. satunya, Ya, betul. Ethereum, Cardano, Yup. dan ada itu dan semuanya banyak. Itu adalah produknya, Ya. mata uang. Yang kedua, produk kedua adalah NFT. NFT itu kode-kode unik yang ditempelkan di produk-produk atau di gambar-gambar tertentu. Kebun, bisa. Dulu ada tuh yang viral tuh, yang gambar-gambar. ada yang foto siapa namanya Ghazali itu, ya, Ghazali. yang selfie itu kan viral. Kita spill di sini, teman-teman foto Ghazali. Itu viral kan? Ya. Itu menggunakan blockchain, teknologinya NFT ini dia gunakan. Sehingga dia foto sebanyak itu, fotonya asli semua, nggak ada yang foto yang tidak asli. Bisa dilihat di blockchain tadi, di akun yang kode-kode tadi itu, bahwa itu kodenya nggak ada yang sama. Terus yang ketiga adalah smart contract. Jadi produknya blockchain itu ada yang ketiga, ada salah satunya smart contract. Smart contract. Apa itu contohnya yang real sekarang? Gojek. Mas naik Gojek menggunakan aplikasi, pesan mau ke bandara. Ya, ke bandara, mobil setuju, dia oke, Mas oke, harganya cocok, diantar kan? Itu smart contract namanya. Nah, ketika Mas berhenti di tengah jalan, Bapak, saya berhenti sini aja, saya nggak jadi ke bandara. Mobil itu akan tetap ke bandara. Ya. Walaupun nggak ada kita. Oh gitu. Ya, itu namanya smart contract. Dia harus menyelesaikan kewajibannya untuk sampai ke sana. Walaupun nggak jadi. Walaupun nggak jadi penumpangnya, tapi dia harus menyampaikan bahwa pesan kontrak itu harus terlaksana selesai. Nah, tadi catatan blockchain yang tadi itu mengindikasikan saya selesai menyampaikan kopi itu ke negara tujuan. Ya, salah satunya tadi Jepang ya. Jepang, kemudian Amerika. Dan yang terakhir, yang keempat, traceability. Produknya adalah ketelusuran. Salah satu yang dipakai blockchain juga adalah kayak YouTube. YouTube itu kalau kita mengupload apa misalkan lagu atau apa yang durasinya 13 lebih dari 13 detik yang sama dengan nama pemiliknya gitu, akan langsung copywriting kan? Betul. Itu teknologi traceability blockchain yang meng-cut itu. Berarti udah dipakai juga ya sama Google-nya, sama YouTube-nya? Iya, semua itu sebenarnya teknologinya udah blockchain, cuman lebih spesifikasi lagi. Nah, Alko sendiri menggunakan semua itu untuk kopinya. Kopinya menggunakan pencatatan blockchain, kemudian smart contract. Ya, dengan petani kita juga melakukan smart contract, dengan bayar juga smart contract. Ini kopimu, tolong dirawat, nanti aku beli. Ini kopimu jangan ditanam di taman nasional, karena akan kebaca dengan sistem kita nanti. Oh, ini di kawasan taman nasional. Oh tidak, itu smart contractnya di situ. Nah, terus traceability, petaninya akan kelihatan di mana rumahnya, metiknya di mana, dan kopinya dijual kemana. Itu namanya traceability. Jadi nggak bisa nanti aku ini kopinya jadi kopinya orang si A gitu kan, dengan logo yang sama, nggak akan bisa. Oke juga. Jadi, orang Jepang nih ya. Siapa namanya Bang? Siapa namanya Bang? Wah itu namanya, saya lupa namanya siapa yang pemilik si Emurgo, pemilik blockchain yang membuat blockchain ini ya. Tapi ya Jepang. Nah terus satu lagi yang penting,
traceability ini membuktikan bahwa kita kopi itu asalnya daerah itu. Alko kan sekarang ada di Aceh, ada di mana-mana ya, di Bandung dan di mana-mana. Tapi Alko ketika membeli kopi Bandung, ya traceability-nya Bandung keluar. Walaupun dibeli di Jepang, Jepang akan melihat ini kopi Bandung. Oke. Ini kopi Kerinci. Ini kopi Bukan Solo. kopi Kerinci ya, walaupun posisinya di Bandung, tapi kopinya kopi Kerinci. Iya, walaupun Alko pabriknya di kantor pusatnya di mana? Lampung, di Kerinci. Di Kerinci. Tapi kalau membeli kopinya Lampung atau kopinya Bandung akan muncul di traceability juga Bandung dan Lampung. Oke. Menarik. Nah, mungkin bisa saya spill lagi nih. Apa yang bisa diperlihatkan di sini, Bang? Ya, ini Ke teman-teman biar paham podcast yang menonton. Alko sudah punya aplikasi blockchain tersendiri. Oke. Link dashboardnya seperti ini, logonya sudah Alko. Setiap petani kita kasih penjelasan. Ini sebaran petani kita. Oke. Petaninya Alko ini di mana saja? Ini ada Aceh. Ada Aceh tuh Ada, 3 ya. Ya, ada Aceh. 3 ini nama kelompoknya. Ya. Ada Medan. Kemudian ini ada Kerinci. Kerinci ini akan, kalau kita besar lagi kan pecah lagi dia. Oke. Nah, ada Sumatera Barat. Ya. Oh, ada Sumbar ya? Semar. Nah, kemudian ini ada Muara Emat, Temie, gitu kan. Yang merah itu. Nah, nanti Lampung. Kemudian ini Bandung. Nah, ini Bandung. Ini Bandung 26. 26 petani. Ya, itu kelompok tani. Kelompok tani. Ya, ini kelompok-kelompok. Dan ini Temanggung, Jawa Tengah. Oke. Nah, Dieng. Dan ini ada Bali. Bali ada 5 lokasi. Nah, ini kita dari sini kita di sini kita bisa mengecek juga nih. Misalkan ini lokasi kebunnya di mana? Apakah mereka menanam di Taman Nasional? Ini kan alat ini akan menjadi bukti. Jadi sekarang ini informasi yang terbaru itu kan bahwa beberapa komoditi Indonesia, 7 komoditas khususnya, salah satunya kopi masuk di situ. Untuk ekspor ke Eropa agak sedikit kena ban, kena tahan karena ada aturan di mereka baru namanya EUDR. EUDR. Ya, Uni Eropa Deforestation Regulasi. Oke. Sebuah aturan dari parlemennya Eropa. Isinya apa tuh, Bang? Salah satu isinya adalah tidak menanam kopi di kawasan dari hasil deforestasi, nebang hutan. Ini hutan ditebang, tanami kopi. Ya. Nah, kita harus membuktikan bahwa kopi kita tidak dari hasil nebang hutan lindung, tanami kopi. Nah, itu kita harus membuktikan itu. Tapi kan ketahuan tuh, Bang, di peta pun bisa dilihat kan? Bisa dilihat bahwasanya Alko tadi, petani-petaninya nggak nebang pohon enggak lah, di sini tuh TNKS ya, Taman Nasional Kerinci Sebelah. Ya, betul. Bisa kita melihatnya di sini. Kita misalkan pakai Kerinci ya, kita coba nanti kita cari. Ini banyak ya petani, terlalu banyak nih petaninya nih. Kita coba. Oke, kita tes di sini aja. Nah, ini satu. Oke, siapa tuh petaninya? Ngadio. Ngadio. Nah, oke, kita cek Ngadio. Kita cek kebunnya di mana dia. Ya, kita nih lokasi dan tes. Oke. Kita cek kebunnya. Di mana kebun Ngadio ini? Nah, ini dia. Nah, keluar. Segi 4 ini adalah, poligon ini adalah kebunnya dia. Di mana ini? Tahu titik-titiknya dan ukuran-ukurannya ya? Betul, langsung ada luasannya berapa hektar. Nah, ini kebunnya. Kebunnya di mana tuh, Bang? Nah, ini titik tadi. Di daerah mana nih? Di daerah masih di Kailaro ya? Giri Masih di sini Mulyo. ya? Ini Giri Mulyo. Giri Mulyo. Nah, Giri Mulyo ini kebun dia nih. Oh, nah, yang hijau ini Taman Nasional. Nah, yang ini kebun dia kan di sini nih. Nah, ini peta nih. Ya, artinya aman lah ya. Nah, ini kan kita membuktikan kepada Eropa dan lain sebagainya, mau petaniku nggak ada yang di Taman Nasional nih loh. Oke, ini valid nih. Nah, dan ini valid nih, Bang. Kita bisa melihat kebunnya itu secara detail sekarang. Wow. Ini ada gambar anak kecil di ujung ini, kayak tuyul ini. Nih. Kayak tuyul. Nah, ini kalau kita arahkan dia akan melihat kebun kita ini gimana. Oke, coba. Oke ya, nih begini. Nah ini kita pindahkan. Suruh jalan dia. Saya mau lihat kebun ini, biru ini. Oke. Nah ini kebunnya. Berarti kebun ini daerah dekat di sekitar sana ya. Itu bagaimana cara kita menjelaskan ke pembeli-pembeli kita nanti. Oke. Nah ini salah satu inovasi
yang kita lakukan untuk membantu petani supaya ini menjadi adil kan. Adilnya dalam arti kita begini, ini petani kok mau diakalin aja, ini kopimu di nebang hutan gitu kan. Nah, kita bisa buktikan bahwa kita tidak nebang hutan. Sini, boleh coba. Oke. Oke. Nah, ini kerinci tadi ya. Terus kecilin lagi dulu, zoom lagi. Oke, kita pindahkan anak kecil ini. Pindahkan tuyul-tuyul ini. Nah, oke. Ke salah satu. Kita salah gini. Ya, Kita udah gini aja. Tarik. Nah, tarik. kemana? Terus anggaplah ke sini yang 5 ini ya. Ya. Seret. Oh, nggak masuk. Oke. Nah, yang dua ini aja deh. Oh, ke jalan ini aja. Nah, ini kebun kopinya. Oke. Oh, ini Gunung Kerinci kan? Nah, Iya benar nih. iya. Itu dia kebun dia dekat jalan tadi. Wow. Jadi teknologi yang kita pakai sekarang adalah menggunakan teknologi yang sedikit kekinian, Canggih ya. canggih. Karena ini kita menggunakan 6 satelit. Ya, Oke. 6 satelit sehingga kita bisa melihat kopi itu sedetail ini. Bang, ini kan kita bicara kebun ya. Kalau seandainya kita mau tahu kopi udah sampai di pelabuhan, terus udah nyampe di negara-negara Eropa atau negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. Nah, lihatnya gimana bang? Diceknya gimana? Ada satu aplikasi sendiri lagi, bukan aplikasi di sini juga. Oke. Traceability. Gimana tuh bang? Oke, traceability ya. Nah, ini berarti originnya baru. Oh, ini gambar origin, ada Gunung Kerinci, ada kafe, mungkin saya kirim linknya aja ke situ. Ya. Nah, itu bentuk saya kemarin baru nge-share, cuman lupa tuh. Jadi traceability ini kan kita sebenarnya ingin menjelaskan ke pembeli kita tadi bahwa kita benar-benar kopi dari yang kebun kita gitu loh. Ya. Itu aja sebenarnya poinnya. Tapi gini bang, sebelum mau nyari ini kita ngobrol dulu ya bang. Oke. Paling ngobrol dulu. Kalau mindset orang sini, nggak tahu kalau luar negeri ya, mindset orang sini tuh ya udah ngopi-ngopi aja, nggak usah pakai yang beginian deh. Gitu. Ya nggak sih? Betul. Yang ngopi-ngopi aja nih kayak gini nih, seruput gitu. Ya. Ngapain harus ada blockchain sih gitu? Iya. Ya nggak sih? Tapi kalau di luar, mereka melek terhadap ini bang. Karena ini jatuhnya apa ya? Kepercayaan dari perusahaan-perusahaan di luaran sana, di negara-negara luaran sana, seperti Eropa, Jepang, ya Asia gitu lah ya. Percaya next-nya nanti bisa membeli produk-produk dari Kerinci, terkhususnya Indonesia ya nggak sih? Iya betul. Tapi kalau di sini nggak dihargai tuh, menurut bang gimana tuh? Ya, di satu sisi sih ya kita maklum ya, mungkin dari sisi kita belum perhatikan sisi itu. Tapi kalau di luar udah melek bang. Udah, luar itu udah sangat bahkan seperti kayak mewajibkan begitu tuh. Kalau nggak ada itu malah justru dia kayak nggak mau beli gitu. Nah, gimana cara nih abang ke depan nih? Bisa dibilang Alko ini sebagai promotor di Indonesia yang membuat sistem blockchain ini dan diterapkan di seluruh Indonesia. Maka tadi sempat di spill of the record, Alko, abang diundang ke Vietnam, diundang ke sana kemari untuk menjadi tenaga ahli ya. Salah satunya ya. Salah satu tenaga ahli pembuatan sistem blockchain di Kementerian Perekonomian, Kementerian Perekonomian ya? Iya. Ekonomi atau pertanian? Perekonomian. Kemenko ya. Kemenko. Nah, artinya kalau dari sisi pemerintahan melek nih. Tapi kalau di bawah-bawahnya bang, sisi masyarakat, nah gimana caranya abang nih selaku promotor tadi bisa menggaungkan ke masyarakat? Ini kan penting loh. Traceability ini penting loh demi menjaga origin tadi dan juga mempromosikan
produk-produk komoditas ke luaran-luaran sana. Nah, tanggapan Abang seperti apa? Iya, ini memang tugas kita lah ya, tugas kita untuk bisa mensosialisasikan apa ya, penggunaan traceability ini. Ini aplikasinya boleh apa saja nanti, bisa bebas. Ini kan ada Komo, ada siapa-siapa tadi. Yap. Yang penting adalah informasi bahwa traceability, kopi asal usul origin ini memang benar-benar bisa apa ya, bisa dijadikan satu hal yang penting nih buat petani. Bahwa petani ini jangan cuman kopinya dijual saja, tapi harus peduli ini dijualnya kemana. Iya. Sehingga dia bisa sehingga ini bisa mengangkat nanti nilai kopi kita sebenarnya, termasuk daerah sebenarnya. Intinya ya perlu kerjasama antar masyarakat juga. Media termasuk kayak Mas ini kan bagian dari sosialisasi ke masyarakat, kita terima kasih juga kan akhirnya ada muncul kebutuhan, oh ya kita harus sampaikan. Mungkin saat ini masyarakat kita belum membutuhkan dalam tanda kutip, tidak seperti Eropa dan lainnya yang memang butuh ini dia. Iya. Tapi ke depan pasti kita akan butuh. Kita mau tahu ini petani kita benar nggak ada petani, itu kan. Jadi, nah ini ya kita minta juga sama kawan-kawan nanti mensupport ya. Nah ini nggak berbayar kok, semua gratis, nggak berbayar. Ini pemanfaatan teknologi yang gratis tapi bisa berdampak positif buat orang banyak. Kawan-kawan harapan kami ya, kadang-kadang kami juga memilih ya pembeli-pembeli yang beli kita itu kita pilih dia mau pakai traceability atau enggak. Ada yang mau pakai, ada yang enggak kan. Kalau yang mau pakai kita akan support. Oke. Kenapa? Karena ini menguntungkan dia juga. Ini menjadi unique selling-nya dia juga kan. Ya USP, unique selling proposition. Iya. Jadi dampaknya sangat besar sekali ini. Oke, kita lanjut Bang yang tadi Bang. Ini kan jelas nih track record-nya kalau seandainya ada sistem blockchain ya. Transparansi tadi. Nah, apalagi nih yang bisa di-spill? Tadi sempat jeda ya. Iya, misalkan kenapa kita bisa tahu kopi kita diminum di mana gitu. Ya. Karena ketika peminum kopi itu kan memberikan komen tadi kayak Mr. Obama tadi. Nah, misalkan saya minum kopinya ini kan anggaplah ini karena yang link ini kita pakai Aceh gitu kan. Kopi Aceh, prosesornya Alko yang di Lampung, di Aceh, dikirim ke Jakarta nih. Ya. Kopi itu kita bawa pulang. Mau kita minum di mana ini? Ya betul. Ternyata saya minumnya sekarang dibawa pulang oleh-oleh dibawa ke Kerinci ini sekarang. Kita klik aja lokasi minumnya di mana, klik. Nah, langsung di sini dia. Langsung di sini. Nah, ini apa nih? Ini artinya kopi itu diminum di sini. Kita kan di sini nih, di Kerinci sekarang. Kopi diminum di Kerinci ya. Hari ini kita di sini nih. Nah, kopi yang kita minum? Ini ya? Ya, kopi yang kita minum itu kopi Aceh yang kopi yang diminum nih, teman. Langsung ketahuan prosesnya di situ. Jadi dia akan kalau nanti Mas bawa kopi ini ke Kalimantan, terus Mas klik lokasi di Kalimantan, Mas waktu minum itu, ya arahnya kan ke Kalimantan. Mas minumnya di Amerika, ya di Amerika gitu. Oke. Nah, ini yang disebut traceability. Di mana kopi itu berasal dan diminum di mana, kita bisa melihat. Kalau misalkan teman-teman nih meminum kopi yang ada di Alko dan pengen ngecek melalui aplikasi tadi, caranya gimana, Bang? Kita sebenarnya ini kan ada di setiap kemasan kopi. Oh, ada di setiap kemasan kopi. Jadi kalau mau ngecek ya minum kopinya dibeli kopinya gitu. Beli kopi di kafe-kafe yang ada di Nah, kayak ini contohnya kopi Ngano misalkan. Ya, ada. Nah, nanti kan ditempel di setiap kemasannya, scan aja. QR code ya? Ya, QR code. Asal usul tracking itu bentuknya QR code. Jadi tidak perlu aplikasi khusus. Hanya scan QR bisa melihat. Praktis sih. Praktis kan nih. Bagi orang yang paham teknologi ya. Cuman biasanya anak-anak milenial, anak-anak Gen Z tahu tuh gimana cara nge-scan. Iya, artinya nambah kerjaan dikit buat barista untuk menjelaskan dan nambah pekerjaan dikit peminum kopi selain scan QRIS. Ya, ya biasanya QRIS kan. Scan QRIS gitu. Nah, sekarang scan untuk traceability kopi. Oke. Boleh. Kita matiin ya, Bang? Yuk. Sip. Nah, sebelum kita tutup nih, apalagi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa nih yang ingin Bang sampaikan ke depan ke petani-petani yang ada? Karena kalau kita berbicara di sini PT Alko, memang komisarisnya itu
komisarisnya orang-orang koperasi, dan tujuannya itu memang ingin memakmurkan petani. Tadi off the record juga sampaikan petani adalah bos, bukan Suryono Bagastani adalah bos gitu. Nah, kenapa I am the boss gitu? Petaninya, I'm the farmer, but I am the boss gitu. Iya, kalau di Alko itu koperasi kita itu memang filosofi kita adalah saya petani, grassroots dari akar petani. Jadi tahu sekali kondisi petani seperti apa. Yang saat ini selama ini nggak kebuka, ternyata wah kolam di sana ikannya gede-gede gitu. Kenapa kita rebutan kolam yang kecil di sini? Ternyata kolam di sana ikannya gede-gede. Nah, informasi ini akan kita sampaikan. Gitu. Kita ingin menyampaikan informasi, kita yang sudah tahu informasi ini mau kita sampaikan kepada para petani kita. Yuk, semangat bertani. Ikuti standar pertanian yang bagus. Tingkatkan produktivitas. Melek teknologi. Dan kemudian bahwa ketika kita bisa membangun petani ini, kita ini dibutuhkan oleh mereka di sana. Bukan hanya ladang kita dikebunkan. Pohon yang kita tanam pun dibutuhkan oleh mereka. Untuk oksigen mereka dan semuanya. Jadi, bahwa jangan malu menjadi petani. Dan kalau kita bicara di hilir ya, mesin-mesin yang canggih-canggih semua ini, bagus-bagus, kafe yang mewah-mewah itu, kalau nggak ada petaninya, dia nggak akan bisa menjalankan mesinnya. Betul. Maka kita harus bangga bahwa sebenarnya kita adalah bos dari mereka. Dan mereka bos juga untuk kita. Maka itulah filosofinya, petani adalah bos, pengepul, pengoperasinya adalah bos, eksportirnya adalah bos, importirnya adalah bos, cafe shopnya adalah bos, penikmat kopinya juga bos. Makanya I am the boss adalah filosofi bahwa kita semua adalah bos. Oke. Tapi sejauh ini menurut tanggapan abangnya nih, tidak membawa nama Alko, tanggapan abang aja nih, selama berkecimpung di dunia perkopian ya. Menurut abang, petani kita di Kerinci dan Sungai Penuh sejahtera nggak sih? Wah, ini susah ya standar sejahtera. Tapi kalau kita tanggapan abang aja. Betul, kalau melihat dari data yang kita miliki, kopi sekarang menjadi urutan nomor 2 dari hasil produksi pertanian setelah hortikultura. Kalau dulu nomor 4, sekarang naik di nomor 2, artinya menjadi kebutuhan. Terus kopi sebenarnya menjadi produksi pendamping yang kuat. Saat ini di Kayuaro harga komoditas sayuran agak rendah, kopinya naik kan. Sehingga uang kopi beliau jadikan untuk modal hortikulturanya. Jadi semacam penyangga juga ekonomi. Kalau kita mau jujur bahwa menjalankan kopi, kalau mau serius, sebenarnya itu sangat profitable bahasa kita itu. Karena begini ya, kalau kita ingin menanam kopi dan mau adil, ini petaninya mau adil nih, adil dalam arti kata gini, masa pupuk sayuran dikasih pupuk, kopi enggak? Iya. Coba kalau sayuran itu dikasih pupuk, kopinya juga dikasih pupuk, namanya pupuk berimbang. Nah, kalau kopi satu batang pohon itu bisa menghasilkan 12 kilo ceri merah. Iya. 12 sampai 18 kilo kadang-kadang, tapi rata-rata di 12 kilo. Nah, 12 kilo itu kalau 1 kilo sekarang harganya 12.000. Ya, sekarang 12.000 kali 12 berarti hampir sekitar 160 ribuan. Itu termasuk murah atau udah mahal sekarang? Mahal. Udah Mahal bagus ya, mahal. Kalau zaman dulu berapa, Bang? 4.000, 3.000-an. Wow, jauh ya. Jadi kalau dia 140 ribuan atau 150 ribuan satu batang pohon yang dia rawat, dia punya 1.000 saja, udah menghasilkan 150 juta per tahun yang dia rawat kopinya. Oke. Nah, itu ekuivalen dengan gaji dia sebanyak 10-12 juta per bulan. Artinya fair, tadi saya bilang, adil. Kalau sayuran yang dipupuk, ya kopi juga dipupuk. Selama ini kan kebanyakan kopinya ditanam saja, tinggal panen, ditinggal, nggak diurus gitu. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan. Artinya kalau ingin mengikuti standar sejahtera, dengan bertani yang benar, kita akan bisa sejahtera. Oke. Seharusnya gitu. Artinya kembali lagi ke petaninya tadi ya. Dan apalagi ditopang dengan teknologi yang dibangun dengan Alko. Kalau seandainya kerjasama dengan Alko, memang yaudah Alko mencari pasarnya yang ada di luar. Betul. Kalau seandainya pasarnya sudah ada, yaudah dari si Alko ini sendiri
pun nanti datang ke petani meminta biji-biji kopi ya biji-biji kopi yang ada di sana karena pasarnya sudah ada. Itu. Jadi memang kenapa ada koperasi kemudian ada PT di situ. Ya. Nah, kami bagi tugas. Pesan kami kepada Pak Petani dan juga kepada anggota-anggota koperasi bahwa kembalikan nih perannya petani. Kalau petani itu nanam, ya sudah nanam yang bagus, produksi ya tadi, kejar produksinya nanam bagus, Anda akan sejahtera di situ. Kemudian ada kelompok tani kan, yang memproses kopinya. Kelompok tani ini juga kita kasih semacam edukasi mereka bagaimana memproses kopi yang bagus, memproses kopi yang benar, sehingga ini mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, jadi yang dilatih secara proses bukan petaninya, tapi yang dilatih adalah di ketua kelompok tani atau di pengepul-pengepul yang ada di desa itu yang menjadi anggota koperasi. Baru nanti koperasi yang melakukan menjualnya. Tanggung jawab koperasi untuk mencari market seluas-luasnya. Nah, itulah makanya di koperasi kita itu ada ini semacam garansi ya. Garansi artinya kalau Anda jadi petani kita, anggota kita akan data kebunnya di mana dan semuanya itu, Anda akan dapat, berarti sudah tergabung dalam satu ekosistem kerjasama kita. Insya Allah kopi Anda itu ketika panen akan kita beli. Oh, daerahnya terpencil nih, daerahnya jauh nih, misalkan di daerah Temia sana, yang nggak mungkin 10 kilo diantar ke Kayuaro gitu. Ya, kita akan buatkan ekosistemnya di sana. Ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, Temia itu di ujung hilirnya Kabupaten Kerinci. Iya, kalau ini ujung mudiknya Kabupaten Kerinci. Nah, jadi bisa gitu, nggak harus kita buatkan ekosistemnya di sana. Kita buatkan kelompok taninya, kelompok tani itu yang kemudian memproses dan dia yang kemudian mengantar ke Alko dalam skala yang sedikit besar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan biaya dan lain sebagainya itu akan mempermudah. Itu jaminan yang kami berikan kalau Anda menjadi anggota koperasi. Yang kedua, kami memberikan edukasi secara gratis, pelatihan, kemudian kan kopi itu tidak hanya nanam, tapi teknologi dalam penanaman itu juga perlu diajarkan. Populasi tanam harus berapa, di kemiringan tanah yang seperti apa harus berapa, pupuknya harus berimbang yang sebagaimana. Agroekoteknologi. Betul, good agriculture practice-nya harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan semacam reward kepada petani. Kalau Anda menjadi anggota koperasi yang kemudian aktif mau melakukan budidaya yang bagus itu tadi, dan kebetulan Anda punya anak yang jurusannya kuliah di pertanian, kita bisa memberikan beasiswa untuk itu. Kami sudah melakukan 2 tahun, 3 tahun terakhir, beberapa mahasiswa yang anaknya petani, jurusannya pertanian, kita support beasiswanya. Ada yang 2 semester, ada yang 5 semester, ada yang ke luar negeri juga, ada yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, dan ada yang ke Mesir untuk beasiswanya. Ya, berarti artinya sudah disokong sama PT Alko kalau seandainya si petani ini kenapa gitu ya. Iya, itu untuk reward, beasiswa. Reward, beasiswa dan kesehatan semacam. Selanjutnya kita kasih juga kesehatan, asuransi kesehatan ya. Jadi itu kerjasama kami saat ini dengan BRI Pijar, BRI Life. Itu menjadi backup petani ya kalau terjadi apa-apa. Kita tidak menginginkan. Petani nggak bayar kok. Nah, ini cukup menjadi anggota, dia sudah langsung otomatis memiliki fasilitas itu. Oke, menarik teman-teman. Nah, terakhir sebelum kita tutup, Bang. Teknologi ini, blockchain, menjadi keunikan dari PT Alko dan diterapkan di seluruh Indonesia. Ya, bisa dibilang promotor pertama yang membuat sistem blockchain, transparansi tadi. Nah, ke depan apalagi nih yang mau digaungkan di Alko dengan adanya transparansi ini tadi, blockchain ini tadi? Iya. Sama seperti kita dulu di kampung ini dari kampung kok ngimpinya gede kali gitu kan. Diketawain, nggak apa-apa. Kampungan gitu ya. Iya. Ngapain nih bikin yang bagus-bagus, ya udah ngopi-ngopi aja gitu ya. Iya, alhamdulillah dengan semangat itu, insya Allah sekarang kita sudah ekspor ke 11 negara ya. Wow. 11 negara kan itu kopi dari seluruh Nusantara. Terus kita punya mimpi waktu itu bagaimana membuat
teknologi seperti ini. Sama, ketika bilang itu ya orang pada apa bisa, apa itu gitu kan. Bahkan beberapa instansi atau beberapa perguruan tinggi kita kirimi proposalnya juga nggak ada respon. Tapi ada teman yang baik dari Jepang yang kemudian merespon itu dan membuatkan aplikasi. Next-nya apa? Mimpi kita selanjutnya dalam hal kopi Indonesia. Indonesia ini kan produksi kopi terbesar nomor 4 dunia. Kadang 3, kadang 4. Ya, Indonesia, pertama Brazil. Ya. Kemudian Ekuador bisa jadi kadang, terus kemudian Vietnam. Kadang Indonesia, kadang Vietnam. Sekarang Indonesia. Sebagai negara produser kopi, kok nggak bisa menentukan harga kopi? Ini kan jadi PR. Nah, mimpi kita, blockchain, teknologi traceability ini, ketika nanti sudah tersebar ke seluruh Indonesia, harapannya ini bisa menjadi satu indeks harga kopi tersendiri di Indonesia. Menarik. Jadi di awal tadi saya cerita bahwa petani itu kalau mau jual kok tanya harga kepada pembeli. Iya, ya kan? Sampai sekarang udah netapin harga 12.000 tadi ya. Betul, yang awalnya 4.000, 6.000 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik, kalau Anda mau beli kopi Indonesia, harga Indonesia segini. Ini bukan kita tanya, kamu beli kopi kami berapa? Tapi kita, kalau Anda mau beli kopi kami, harga kami standarnya ini dan segini. Nah, ini mimpi kami ke depan, bahwa mudah-mudahan traceability, blockchain, dan teknologi yang dikembangkan ini bisa sampai ke sana. Tentu support dari kawan-kawan yang kita butuhkan juga, gitu kan. Dan ini akan berdampak bagus buat kita para petani. Itu ke depannya. Oke, menarik teman-teman. Kita sudah membahas tentang teknologi blockchain, promotor pertama yang ada di wilayah Indonesia ya. Asia Tenggara ya. Di wilayah Asia Tenggara nih teman-teman. PT Alco Sumatera Coffee, di bawah naungannya Koperasi Alam Korinci. Dan di sebelah kanan saya direkturnya Bapak Suryono Bagastani. Terima kasih sudah mampir di Beer Farm Podcast by Fori Creative Space. Semoga dengan tagline tadi, balik lagi di awal, tagline I am the boss itu bisa memakmurkan petani. Dan juga saya selaku podcaster di sini, selaku host, memang tujuannya ingin membuat masyarakat yang menonton di sini, audiens yang menonton di sini, semoga memahami konteks keilmuan. Makanya nama brandnya tuh biar paham. Biar paham ya? Podcast. Ya udah biar orang ngerti gitu. Iya. Jadi bukan hanya perpolitikan saja, karena orang sempat nge-branding nih YouTube Fori Creative Space itu YouTube-nya politik pelan. Oh gitu. Oke, makasih Bang. Oke, thank you. Oke, thank you kopinya Bang. Sudah mampir.